faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme Asia dan Afrika. Yang pertama, disebabkan oleh persamaan karakter dari sekelompok manusia yang timbul karena persamaan nasib, yaitu mereka terjajah oleh keberadaan bangsa asing. Yang kedua, keinginan bangsa untuk hidup bersama dan bersatu yang didorong oleh rasa kesetiakawanan yang agung. Yang ketiga, rasa persatuan dan semangat kebangsaan dari sekelompok manusia yang tinggal di daerah yang sama. Yang keempat, adanya kesadaran persamaan, derajat, dan martabat. Dan yang kelima, adanya politik etis yang melahirkan golongan terpelajar. Setelah membahas tentang faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika, selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan nasionalisme di berbagai negara. India. Gerakan nasionalisme di India pada tahun 1885 ditandai dengan terbentuknya All India National Congress, yaitu majelis rakyat di mana duduk para wakil rakyat India dari berbagai golongan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India lepas dari belenggu penjajahan Inggris. Berkembangnya nasionalisme India dilatar belakangi oleh kebudayaan barat yang dipaksakan bangsa Inggris menimbulkan reaksi penduduk India. Muncullah golongan terpelajar yang sudah mendapatkan pendidikan barat, khususnya di Inggris, hingga mereka memahami paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Pemberian status dominan kepada Kanada sehingga menimbulkan keinginan rakyat India untuk mendapatkan hal yang sama. Kemenangan Jepang dari Rusia tahun 1905 menyadarkan rakyat India bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa. Dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, tentara India ternyata dilibatkan bersama tentara-tentara Eropa, dan mereka tidak kalah kemampuannya dengan tentara Eropa sehingga membangkitkan harga diri bangsa India. Gerakan nasionalisme India dan tokoh-tokoh. Santiniketan. Rabindranath Tagore merupakan pendiri gerakan Santiniketan yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan cinta kebudayaan India. Kongres All India National Congress. Kongres berdiri tahun 1885 oleh Alan Octavian Hume, seorang Inggris yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat India. Kongres ini merupakan persatuan gerakan-gerakan nasionalisme India untuk menuntut kemerdekaan dari Inggris. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, Bapak Kemerdekaan India, berpendapat bahwa pembaharuan manusia akan menimbulkan perubahan keadaan politik. Gerakan-gerakan Gandhi sebagai berikut. Swadesi, Satyagraha, Ahimsa, Harta. Mesir. Sejak abad ke-16, Mesir merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Turki. Ketika Turki mengalami kemunduran, Ferdinand de Lesseps memperoleh konsesi penggalian terusan Suez. Teknisi Prancis berperan dalam pembangunan terusan. Terusan Suez membawa Mesir pada posisi sulit karena negara Eropa ingin memilikinya, terutama Prancis dan Inggris. Sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, Inggris dan Prancis saling berlomba untuk memperebutkan pengaruhnya. Pengaruh Inggris semakin kuat sejak tahun 1875. Inggris membutuhkan wilayah itu karena letaknya yang strategis. Strategi Inggris membawa hasil. Pemerintah Mesir tidak mampu membayar bunga sehingga terusan Suez dan Mesir jatuh ke tangan Inggris. Hal tersebut mendorong rakyat Mesir untuk melakukan perlawanan. Gerakan nasionalisme Mesir dipropoli oleh Jamaluddin al-Afghani. Pada tahun 1882, rakyat Mesir melakukan pemberontakan dan berhasil dipadamkan. Hingga pada setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu pada Oktober 1954, Mesir mencapai kemerdekaan penuh. Dan pada tahun 1956, Gamal Abdul Nasser melakukan nasionalisasi terusan Suez, sehingga terusan Suez kembali dikuasai oleh Mesir. Selanjutnya, Turki. Puncak kebesaran Turki terjadi pada masa pemerintahan Raja Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566. Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19. Setelah itu, Turki Utsmani mengalami kemunduran dan mendapat julukan The Sick Man from Europe. Kemunduran Turki ini di bawah kepemimpinan Sultan menimbulkan kekecewaan masyarakat. Hal ini mendorong munculnya gerakan nasionalisme. 1. Kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot.
adanya pengaruh ide-ide pembaharuan dari Revolusi Prancis. Bangsa Barat semakin gencar untuk merebut daerah kekuasaan Turki dan siap menghancurkan Turki. Nasionalisme di Turki semakin tumbuh setelah negara sekutu terus berusaha melemahkan Turki. Ketika kekecewaan masyarakat memuncak, munculnya seorang tokoh yang dijuluki The Strongman from Turkey, yaitu Mustafa Kemal Pasha yang menantang sekutu. Ia tidak mau mengakui perjanjian Sevres setelah Turki kalah dari Perang Dunia ke-1. Selanjutnya Mustafa Kemal Pasha berhasil mempengaruhi Majelis Nasional untuk menurunkan Sultan dan mendirikan negara Republik Turki. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Oktober 1923 secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Sejak itu, kerajaan Turki yang ortodok dihapuskan dan digantikan dengan Republik Turki modern. Mustafa Kemal Pasha diangkat menjadi presiden pertama dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan Ismet Pasha diangkat sebagai Perdana Menterinya. Kemal Pasha kemudian memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara. Kemal Pasha juga berhasil mengusir sekutu wilayahnya dan membatalkan perjanjian Sevres karena perjanjian itu merugikan Turki. Filipina menjadi jajahan Spanyol pada tahun 1565. Sekitar 200 tahun awal masa penjajahan Spanyol di Filipina tersebut terisolasi dari dunia luar. Pada tahun 1762, Spanyol menjadikan kota Manila sebagai pusat perdagangan, yang kemudian maju dengan pesat melebihi tanah jajahan Amerika. Latar belakang munculnya gerakan nasionalisme di Filipina. Yang pertama, munculnya golongan terpelajar yang menjadi pelopor gerakan nasional di Filipina. Kedua, pemerintah jajahan Spanyol bertindak kolot dan kejam. Tiga, para penguasa gereja ini mengekang kehidupan masyarakat Filipina. Sebagian besar tanah pertanian milik biara dan sebagian besar petani hanya sebagai penyewa tanah. 4. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 mempermudah hubungan Asia dan Eropa sehingga buku dan paham baru yang berkembang di Eropa akibat Revolusi Prancis mudah tersebar di Asia. Hal ini menyebabkan masuknya paham-paham liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi di Filipina. Perjuangan pergerakan pertama di Filipina pada tahun 1896 dalam pemberontakan Katipunan. Namun pemberontakan ini mengalami kegagalan. Spanyol menuduh Jose Rizal sebagai dalang dan dihukum mati, sedangkan Andres Bonifacio yang merupakan pendiri dan pemimpin gerakan berhasil meloloskan diri. Perlawanan ini kemudian dilanjutkan oleh Emilio Aguinaldo. Ketika pecah perang Amerika dan Spanyol, Aguinaldo membantu Amerika mengalahkan Spanyol. Pada tanggal 12 Juli 1898, Aguinaldo memproklamasikan kemerdekaan Filipina. Namun setelahnya kemerdekaan Filipina tidak diakui. Amerika mendapat kecaman dari bangsa Eropa karena telah melanggar doktrin Monroe. Untuk meredakan kecaman, Amerika berdalih bahwa Filipina dijadikan model negara dengan sistem kekuasaan liberal seperti Amerika di wilayah Asia. Pada tahun 1919, Filipina pergi ke Amerika untuk menuntut kemerdekaan penuh. Pada tahun 1934, Amerika mengeluarkan The Tidings-McDuffie Act yang menyatakan status Commonwealth. Ketika pecah Perang Dunia II, Filipina diduduki oleh Jepang. Saat Jepang dikalahkan oleh Sekutu, Amerika memberikan kemerdekaan Filipina pada 4 Juli 1946 dan presiden pertamanya Manuel Quezon.